Halo penikmat film, balik lagi bersama gue Hadid Movie Time di ruang film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gue akan kembali mereview film nih. Wah, film apa ya kira-kira? Gue baru aja menonton film Agak Lain kawan, agak lain dirimu. Yoi, film yang lagi viral nih, yang menembus jutaan penonton. Hingga kali ini kayaknya sih sudah menembus 3 juta ke atas ya, 3 juta plus, mungkin akan menuju 4 juta ya. Dan akan libur juga kan di musim pemilu ini yang besok akan kita nyoblos. Jatuhnya ini keren banget sih, pasti akan tembus 4 juta dan seterusnya sih kawan gua, akan melambung tinggi. Apakah akan menembus 5 juta? Kayaknya sih. Oke, Agak Lain kita akan bahas dan kita akan review lengkapnya. Langsung kita masuk ke review film. Oke penikmat film, kita langsung review film untuk Agak Lain nih. Agak Lain ini dibintangi oleh komika-komika Batak ya, kumpulan komika Batak yang disitu ada Indra Jegel, ada Boris Bokir, ada Oki Rengga, dan juga ada Benedion. Untuk Oki Rengga pertama kali ya kayaknya. Benedion udah pernah apa belum ya? Gue lupa juga sih Benedion. Kayaknya udah pernah main film tapi bukan di filmnya sendiri ya, karena yang sebelumnya ada Ngeri-Ngeri Sedap. Tapi kayaknya dia ada dari situ. Ya, pokoknya kali ini komika Batak ini akan kumpul lagi dengan formasi yang baru ya hitungannya ya. Sebenarnya dia udah sempet dan udah kompak di podcast ya. Jadi sudah kumpul bareng, bukan di film tapi di podcast. Dan dia bikin YouTube, dan akhirnya dia udah mulai populer nih grup ini nih. Menurut gue ini keren banget nih. Dan di sini disutradarai dan ditulis skenario-nya langsung oleh Aco. Ini kesempatan terbaru buat Aco ya, yang ibaratnya sekarang beralih profesi mencoba menjadi sutradara dan juga penulis. Diproduseri oleh Ernest. Wah, pengawasnya nih. Si Ernest sudah lebih tinggi lagi sekarang posisinya. Oke, film ini menceritakan tentang rumah hantu ya. Rumah hantu di sebuah pasar malam, yang dimana ya tahu sendiri ya, di pasar malam itu banyak permainan-permainan dan salah satunya rumah hantu. Sebenarnya nih rumah hantu sepi awalnya karena ya desainnya kurang menarik ya, setan-setanannya juga make-up-make-upannya kurang. Akhirnya ada satu ide yang gila dari Oki Rengga nih, karakternya kayaknya sama deh namanya di film ini, karakter Oki Rengga dan sebagai Oki Rengga. Nah dia di sini memutar otak bagaimana caranya si rumah hantu ini bisa berjalan dan mendapatkan cuan banyak. Nah dia harus mengambil kayak sertifikat rumah gitu ya, kayaknya semacam digadein lah biar dapat duit, dan tujuannya nanti biar si rumah hantunya ini meledak gitu. Dan ternyata emang benar konsep yang dia tuangkan bagus, ada efek-efeknya, ruangan tata hias dari rumah hantunya juga udah keren banget gitu loh. Jadi emang menyeramkan gitu, hantu-hantunya juga dibuat lebih seram, make upnya dinandaninnya lebih keren aja gitu. Ada ceritanya juga sih, pas kita masuk ke rumah hantu nanti pocong dari atas jatuh, terus ada yang dari sumur naik gitu kan, kayak model The Ring ya. Dan itu keren konsep-konsepnya ya, semua jenis hantunya juga keren dia buatnya, dan emang tujuannya buat menakut-nakuti ya rumah hantu ya. Cuman sayangnya ada satu tragedi yang mengenaskan di sini, di mana ada satu orang yang pengunjung ya, yang masuk ke rumah hantu tapi dia memiliki riwayat penyakit jantung. Jadi ketika dikagetin dia jantungan gitu. Dan terjadi juga di sini. Saking seremnya nih konsep yang dibuat oleh si Eko Kirengga ini, rumah hantunya itu emang terlihat serem banget dengan efek-efek dan kejutan-kejutan yang luar biasa. Akhirnya si pengunjung ini yang diperankan oleh Alif Didu ya, dia mengalami serangan jantung dan akhirnya meninggal di tempat. Nah dari situ mereka berusaha menyembunyikan jasadnya dan ibarat tidak, supaya orang tidak tahu apa yang terjadi di dalam tersebut, tragedi itu. Tapi ternyata itu orang penting yang meninggal dunia itu, dan diberitakan di TV ya. Dan akhirnya mereka bermasalah dan harus bertanggung jawab terhadap tragedi tersebut. Dari ceritanya sih kalau menurut gue menarik ya, konsep dari setupnya itu udah bisa diterapkin punchline yang berlipat ganda gitu. Dari setup rumah hantu yang
dimana ada orang yang masuk kena riwayat penyakit jantung dan meninggal dunia di tempat dan mereka harus bertanggung jawab. Setupnya itu udah keren, jadi tinggal mereka memainkan aja tuh konsep dari rumah hantunya itu, terus bagaimana mereka menyelesaikan masalah sampai akhirnya semua hal yang terjadi di situ ada makna di balik semua yang terjadi. Jadinya kayak ada pesan moral, pesan yang ingin disampaikan di akhir cerita. Gue nggak bisa nyeritain apa di endingnya, yang pasti kalian tonton aja di bioskop masih tayang. Filmnya keren banget kalau menurut gue pribadi, karena mereka tuh niat bikin konsep rumah hantu dan pasar malam itu ya, dan emang menyenangkan gitu. Ini menurut gue film komedi yang sudah sudah approve, sudah bisa dinikmati dan disetujui oleh semua penonton bahwa ini tuh lucu, ini tuh pecah, ini tuh kocak gitu loh. Jadi kalau menurut gue nih komedinya double punchline, triple punchline, kocak gitu. LPM ketawa per menitnya juga sangat padat. Jadi kalau menurut gue nih segmen per segmen, adegan per adegan itu selalu ada lucunya gitu. Menurut gue wah keren banget sih. Ini menurut gue penulisnya si Aco ya berarti ya. Dia mampu membuat cerita yang sebenarnya biasa aja menjadi lucu luar biasa. Waduh. Ya emang dia bagus di komedi kali ya, penulisan komedi dia si Aco ini. Dan pemerannya juga emang udah natural pada dasarnya. Karakter mereka sendiri ya. Mau itu si Boris Bokir, Indra Jegel, Oki Rengga maupun Mendion emang udah karakternya begitu. Di podcast begitu, karakter dianya juga di aslinya begitu. Jadi ya udah natural-natural aja untuk acting dan semua hal yang berhubungan dengan film ini. Mereka memerankannya sebagai diri sendiri gitu. Jadi enak-enak aja diperanin. Tinggal memainkan komedinya sama menjalankan alur ceritanya aja gitu. Menurut gue oke lah. Production value-nya oke, komedinya oke, sinematografinya nih dari pengambilan angle-angle-nya juga, kameranya juga oke sih, asik, keren. Dan ini salah satu film komedi yang menurut gue bisa dijadikan penerus dari Warkop ya. Ini mereka berempat nih kompak banget nih, kalau menurut gue nih cocok nih mereka menjadi penerus Indro Warkop, terus si Kasino Warkop sama si Dono ya. Menurut gue itu keren-keren ya, dan mereka tuh bisa meneruskan. Kalau dulu kan film Warkop di Kairibun kan diperankan oleh bintang yang bukan komedian gitu ya. Pada dasarnya emang hanya memerankan saja. Kalau ini pada dasarnya basic mereka adalah komedian, komika gitu. Jadi ya mereka harus tahu lah gimana lucunya, gimana harus melucu gitu. Dan itu menurut gue oke punya, dan mereka bisa jadi penerus Warkop sih. Kalau menurut gue keren sih. Mereka tinggal bikin konsep cerita yang lain dengan formasi yang sama. Jadi kayak Warkop gitu yang memerankan apapun ceritanya, mereka tetap jadi diri sendiri. Nah itu Warkop gitunya kayak keren aja gitu. Mereka sudah membranding diri dia sebagai karakter yang seperti itu. Begitupun dengan agak lain ini. Menurut gue ini akan menjadi keren dan gue suka banget ya. Asli menyenangkan banget ini. Kocak dan gue terpingkal-pingkal, terbahak-bahak. Pokoknya menghibur banget lah. Pokoknya overall keseluruhan adalah tetap ada miss-missnya juga, hit and miss-nya. Wah, walaupun tipis-tipis tetap masih ada lucunya gitu, dan dramanya masih dapet di sini, unsur dramanya, dan horornya sedikit lah. Kita akan sedikit ada jump scare. Bahasa ininya jump scare ya, kejutan-kejutan yang menarik. Oke, kalau gue suka dan akan memberikan penilaian 8,8 dari 10 untuk film agak lain ini. Oke, semoga filmnya tembus 4 atau 5 juta mungkin endingnya, nggak tahu juga, kita lihat aja. Yang jelas ini masih di atas ya, di puncak box office, dan bisa kalian tonton di bioskop tentunya. Oke, jangan lupa subscribe Hadit Movie Time dan tonton video-video menarik lainnya. Kita akan nonton film apa lagi ya, kayaknya Madam Web menarik nih, karena Madam Web itu salah satu universe dari Spider-Man ya, musuhnya Spider-Man lah villainnya. Nah itu akan diceritakan di bioskop nanti, film Sony ya berarti ya. Nggak sabar nih gue nonton Madam Web. Itu yang menjadi utama bulan ini sih. Nanti gue akan meluncur lagi ke bioskop. Oke, tunggu aja konten-konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Yuk nonton, enjoy movie ever. Agak lain kau ya, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga. Aye. Enjoy movie ever.